Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi belajar tentang hadis yang terkait tentang menuntut ilmu. Kita akan baca hadisnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilmi, rawahu Ibnu Majah. Itu yang artinya dari Abi Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya atau memayungkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena senang rela dengan yang ia tuntut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari hadis ini yaitu ilmu pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan dalam menunjang kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadis Rasulullah SAW mewajibkan kita untuk selalu mencari dan menggali ilmu pengetahuan kapan dan di mana saja. Belajar dalam ajaran Islam tidak mengenal batas, ruang, dan waktu. Keutamaan menuntut ilmu adalah bahwa ia adalah jalan menuju ke surga. Ilmu adalah petunjuk bagi seorang muslim terhadap perbuatan-perbuatan baik dan akan menumbuhkan cahaya dalam hati yang akan membantu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, atau perbuatan yang baik dan yang buruk. Hadis menuntut ilmu ini menyampaikan bahwa terdapat kabar gembira dan kebermanfaatan bagi seseorang yang hadir dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini adalah kewajiban bagi seorang setiap muslim, apalagi bagi seorang siswa atau murid atau santri atau siapapun, seorang muslim. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Oleh karena itu diwajibkan setiap orang Islam untuk menuntut ilmu, baik yang dewasa ataupun anak-anak. Menuntut ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Tidak sempurna keimanan dan amal kita kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah disembah, dan hak Allah ditunaikan dengan ilmu pula. Agamanya juga disebarkan. Dalam suatu majelis yang membahas tentang hadis ke-146 dari kitab Umdatul Ahkam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyampaikan 4 nasihat dan hadis penting bagi para penuntut ilmu. Nasihat pertama atau hadis yang pertama, beliau menyampaikan bahwa terdapat kabar gembira bagi seorang yang hadir di dalam majelis ilmu untuk menuntut ilmu. Para penuntut ilmu ini akan memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Penjelasan hadis ini adalah bagi seorang muslim yang sedang menuntut ilmu, melangkahkan kaki-kaki mereka menuju majelis, Allah Azza wa Jalla akan memudahkan masuk surga bagi orang yang menuntut ilmu. Terlebih lagi apabila menuntut ilmu menempuh perjalanan jauh, Allah akan melipat gandakan pahala yang akan diperoleh para penuntut ilmu tersebut. Hadis kedua atau nasihat yang kedua, bagi seorang yang menuntut ilmu diperintahkan untuk bersabar dan melatih diri dalam menghadapi kesulitan menuntut ilmu, karena hal ini akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Al-Imran ayat 200 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung." Quran surat Al-Imran ayat 200. Hadis yang ketiga tentang menuntut ilmu. Bagi para penuntut ilmu wajib mengambil manfaat dari ilmu yang telah diajarkan. Ilmu yang didapatkan bukan hanya terletak pada seberapa kuat hafalan dan pemahaman yang didapatkan. Terdapat dua nasihat yang wajib didapatkan. Dua manfaat yang wajib diperoleh, yaitu pengamalan ilmu itu sendiri dan bagaimana ilmu itu mampu merubah akhlak kita menjadi lebih baik. Mengamalkan ilmu yang kita miliki akan mendatangkan manfaat yang luar biasa bagi diri kita maupun orang yang diajarkan. Mengamalkan ilmu bukan berarti kita menggunakannya untuk berargumen atau berhujjah yang menyudutkan orang yang mempelajarinya. Akan tetapi tujuannya itu untuk memberi manfaat dan mengamalkan untuk mengejar dunia dan akhirat. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631, yang artinya jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu 1. Sedekah jariah, 2. Ilmu yang dimanfaatkan, 3. Doa anak yang soleh. Hadis ini sudah cukup jelas bahwa ketika seorang meninggal, terputuslah semua amalan kecuali 3: sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Terdapat sebuah perkataan sebagai berikut: ilmu memanggil untuk diamalkan. Jika panggilan itu disambut, ilmu akan tetap. Namun jika panggilan itu tidak disambut, ilmu akan pergi. Dari penjelasan ini akan memperkokoh dan menambah ilmu yang akan kita miliki, serta lebih bermanfaat untuk orang lain. Allah akan menambahkan ilmu, cahaya, dan basyirah bagi orang yang mengamalkan ilmu. Hadis yang keempat atau nasihat yang terakhir adalah bagi para penuntut ilmu yang sedang mencari ilmu. Ketika ingin mengajarkan ilmu dan membantu orang lain, tidak diperbolehkan mempunyai sifat hasad kepada mereka yang dengan apa yang telah diajarkan. Misalnya, mempunyai pemikiran bahwa ilmu diajarkan kepada orang lain menjadikan orang lain menjadi lebih pintar atau berilmu daripada orang yang telah mengajarkan. Memiliki sifat hasad seperti inilah yang dilarang, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala memberi ilmu sebelum kita mengetahui ilmu itu sendiri. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya ketika hambanya tersebut menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dari penjelasan di atas, kita diwajibkan untuk menolong sesama umat Islam. Saat kita menolong saudara kita dengan mengajarkan ilmu kepadanya, insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita ganjaran pahala dan menambahkan ilmu yang kita miliki ataupun yang belum kita miliki. Insya Allah dengan mempelajari hadis Nabi tentang pentingnya menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita menjadi seorang hamba yang mencintai ilmu, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggapai surganya. Amin amin insyaallah ya rabbal alamin. Demikian penjelasan tentang hadis Nabi menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.